Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Beri senyumlah ke samping kiri kanannya. Kok tegang-tegang beribadah gitu ya. Ya, beribadah adalah suatu sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam ibadah itu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kolar saya ini geser. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Sidang, majelis, dan seluruh pengurus jemaat dan juga jemaat Tuhan yang kembali memberikan kepercayaan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui puji-pujian. Kalau Bapak Ibu Saudara menghayati puji-pujian pada pagi hari ini, pujian ini mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan. Allah kita itu Allah yang besar, Bapak Ibu Saudara. Allah yang luar biasa. Allah yang tiada taranya. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan itu harus membawa kita mengucap syukur bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan biarlah kiranya puji-pujian itu mengingatkan kita akan hal-hal yang indah ini. Dan pada pagi hari ini kita juga akan belajar dari firman Tuhan yang saya telah siapkan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang akan menjadi pembacaan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang akan menjadi pembacaan awal kita, dan kita juga akan nanti memperhatikan beberapa bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan bagian ini, maka izinkan saya sekali lagi mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memperhatikan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua, dan silahkan Bapak Ibu Saudaraku memperhatikan di Alkitab masing-masing dan menyimak dengan seksama sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah pada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada. Kami boleh kuat, kami boleh sehat. Dan kami boleh menikmati ibadah ini, persekutuan dengan Tuhan. Kami telah diberkati melalui puji-pujian yang mengingatkan kami akan kebesaran dan keagungan Tuhan itu ada. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang membimbing setiap kami, memberkati setiap pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh memiliki pikiran hati yang fokus untuk merenungkan firman Allah. Dan firman itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan firman itu menguatkan, meneguhkan, bahkan menuntun kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu sangatlah terbatas. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu untuk berkata-kata, menggunakan kata kalimat bahasa yang baik, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dan dapat dipahami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi tema iman yang teguh. Ya. Tema kita berbicara tentang iman yang teguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang orang yang beriman, saya percaya banyak orang yang beriman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Banyak orang yang beriman, bahkan banyak orang yang mengklaim dirinya beriman. Khususnya iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika kita berbicara tentang iman yang teguh, ini adalah sesuatu hal yang menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena tidak mudah memiliki namanya iman yang teguh di dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pengiringan akan Tuhan tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan selalu diperhadapkan dengan namanya ujian iman. Kita akan selalu diperhadapkan dengan goncangan iman. Kita akan selalu diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang bisa menggoyahkan setiap iman kita. Ada banyak orang yang berkata aku beriman, tetapi ketika diperhadapkan dengan goncangan iman, diperhadapkan dengan pergumulan iman, dia menjadi ciut, dia menjadi kecil hati, dia menjadi goyah, bahkan dia bisa marah dengan Tuhan, bahkan bisa meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat pada pagi hari ini iman yang teguh itu seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Kita tidak hanya dikatakan beriman, tidak hanya dikatakan menjadi orang percaya, orang Kristen, tetapi benar-benar kita memiliki iman yang teguh di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat beberapa pandangan para teolog terkait dengan iman yang teguh. Yang pertama dari John Calvin. John Calvin mengatakan bahwa iman yang teguh adalah keyakinan yang pasti dan kuat akan belas kasihan Allah terhadap kita sebagaimana dinyatakan dalam Injil. Jadi dia berkata bahwa keyakinan yang pasti dan kuat akan belas kasihan Allah sebagaimana dikatakan di dalam Injil atau di dalam kebenaran firman Tuhan. Sedangkan Martin Luther, dia juga memberikan pandangannya terkait dengan iman yang teguh. Dikatakan iman yang teguh sebagai keberanian hati untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bahkan ketika situasi tidak masuk akal, keputusan untuk percaya meskipun tidak melihat hasil sekarang.
Itu iman yang teguh menurut pandangan daripada Martin Luther. Sedangkan John Stott juga memberikan pandangan, dikatakan iman yang teguh berarti tetap percaya dalam dan melangkah maju dalam ketaatan walau tidak semua jawaban tersedia sekarang. Ini adalah sesuatu hal yang juga berbicara tentang harapan yang terus ada sekalipun belum ada hasil daripada harapan itu. Matthew Henry memberikan pandangan yang menyatakan bahwa iman yang teguh adalah iman yang bertahan di tengah kesulitan dan tidak goyah oleh karena ancaman atau penderitaan. Iman menuntun pada penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah tanpa syarat. Ini adalah pandangan para teolog-teolog yang terkemuka. Pandangan teolog-teolog yang luar biasa yang telah menggulati perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Yang telah meneliti kebenaran firman Allah. Lalu dia mengambil satu kesimpulan. Iman itu seperti apa yang mereka pahami, yang mereka miliki dalam kehidupannya. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa iman yang teguh adalah keyakinan yang kokoh kepada kasih dan kebenaran Allah. Sekalipun dalam situasi sulit dan belum ada jawaban. Iman yang teduh ditandai dengan kepercayaan penuh, ketaatan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Itulah iman yang teguh. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Memiliki iman yang teguh yang seperti dicatat oleh para teolog. Di dalam dia memahami tentang iman itu tidak gampang. Kalau diperkatakan itu mudah. Ditulis seperti ini mudah. Dibaca itu mudah. Tetapi diterapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara. Itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam pembacaan kita. Di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Kita menemukan ada 3 orang anak muda. Yang benar-benar memiliki iman yang luar biasa. Ketika dia diperhadapkan dengan kekuasaan. Dia diperhadapkan dengan ancaman. Dia diperhadapkan dengan hal yang membawa bukan hanya penderitaan secara fisik. Tetapi dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar marah kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan dia memanggil orang-orang ini dan dia berkata, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa engkau tidak mau menyembah patungku? Dan dia berkata, kalau engkau tidak menyembah, engkau bukan hanya akan dicambuk Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya akan disiksa secara fisik. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego seketika itu juga. Artinya tidak butuh waktu lama. Seketika itu juga mereka akan dicampakkan. Mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Raja Nebukadnezar berkata, dewa mana yang akan bisa menolong engkau? Dewa mana yang bisa akan melepaskan engkau? Atau siapa yang bisa akan melepaskan engkau dari persoalan itu? Di dalam pikiran Nebukadnezar, kerajaan Babel ada di tangannya. Tidak ada kuasa lain. Tidak ada pertolongan lain. Dia memegang kuasa. Dia memegang kendali. Dia memegang segala-galanya. Sehingga dia berani berkata bahwa ketika engkau dicampakkan ke dalam perapian itu, tidak akan ada orang yang menolong engkau. Dan ini adalah fakta. Ini adalah realita yang harus dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi jawaban ketiga anak muda ini ketika diperhadapkan dengan persoalan itu? Apakah mereka lalu kemudian menyembah-nyembah kepada Raja Nebukadnezar? Apakah kemudian mereka mencari solusi-solusi atau negosiasi atau mencari kompromi-kompromi kepada Nebukadnezar? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bagian ini. Sesuatu tindakan yang luar biasa. Apa jawaban mereka? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya dalam hal ini kami tidak akan pernah bergeser daripada iman kami. Dalam hal ini kami tidak akan pernah terpengaruh dengan apa yang diungkapkan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dia berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, luar biasa, seandainya tidak,
hendaklah tuanku mengetahui ya raja, tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin Nebukadnezar pasti kaget mendengarkan jawaban itu. Jawaban yang mungkin tidak pernah diperkirakan, tidak pernah dibayangkan oleh Raja Nebukadnezar, seorang penguasa yang begitu luar biasa, mendapatkan jawaban yang berkata tidak. Sekalipun harus masuk perapian yang menyala, kami akan masuk, dengan kata lain begitu. Sekalipun harus mati, dengan kata lain seperti itu, kami pun rela untuk mati. Dia imani bahwa Allahnya Allah yang luar biasa. Tetapi dia berkata, seandainya pun Tuhan tidak menolong kami, mengeluarkan dari perapian itu, mengeluarkan dari tanganmu ya Raja, kami tetap akan menyembah Tuhan. Ini luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada berapa banyak kita yang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seperti ini. Mungkin kita tidak sama persis dengan apa yang dialami oleh dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin kita tidak diperhadapkan dengan api yang betul-betul menyala di depan mata kita. Tetapi kita diperhadapkan dengan situasi yang berat, di mana kita harus mengambil keputusan demi keputusan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, mungkin kita menghadapi ancaman, kalau kamu tidak seperti ini, kalau kamu tidak kompromi, bahaya loh. Nanti jabatanmu tidak bisa naik, nanti karirmu tidak bisa naik, nanti ini, nanti itu. Kita ragu, kita bimbang, kita khawatir. Dan tidak sedikit orang yang mulai kompromi karena takut kehilangan. Kehilangan posisi, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, dan lain sebagainya. Walaupun dia tahu bahwa hal itu melanggar prinsip iman, tetapi oleh karena ancaman, pergumulan kehidupan, banyak orang yang mulai merasa ragu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita, bagaimana sikap kita, prinsip kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tekanan ini, yang penuh dengan kekuasaan, yang mempergunakan power-power yang ada, yang bisa membuat kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan bagi kita, yang perlu kita perhatikan, yang juga saya percaya dimiliki oleh ketiga anak muda ini, sehingga mereka berani berkata, beriman, imannya tidak pernah goyah, imannya tidak pernah luntur sekalipun harus diperhadapkan dengan ancaman. Bukan hanya kehilangan jabatan, bukan hanya kehilangan karir, tetapi ancamannya kehilangan nyawanya. Tetapi sekalipun itu ada di depan mata, dia tetap berkata, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencatat ada dua hal penting yang harus dimiliki supaya iman kita itu tetap teguh di dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini. Yang pertama, miliki pengenalan yang benar pada Allah. Miliki pengenalan yang benar pada Allah. Menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar berstatus sebagai orang percaya. Menjadi orang Kristen tidak hanya berstatus sebagai orang-orang yang dikatakan Kristen. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah inilah yang akan terus terpancar di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki pengenalan yang benar pada Allah. Mereka mengenal Allahnya sebagai Allah yang sanggup menolong mereka ketika ada dalam kesukaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan ini kita lihat di dalam Daniel pasal 2, mulai ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ketika Raja Nebukadnezar mempunyai mimpi atau bermimpi pada waktu itu, dan Raja Nebukadnezar ini juga aneh kalau saya katakan Bapak Ibu Saudara. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang itu agak lain. Ya, Nebukadnezar ini agak lain. Kenapa? Karena ketika dia bermimpi di dalam pasal 2 ini kan bercerita tentang mimpinya Raja Nebukadnezar.
Lalu kemudian dia menyampaikan bahwa dia bermimpi, lalu minta orang lain untuk bisa tahu mimpinya dan bisa menerjemahkan arti dari mimpinya. Normalnya kalau orang bermimpi, dia akan ceritakan mimpinya kepada orang lain, lalu kemudian minta orang lain, kira-kira mimpi saya itu maksudnya apa ya? Iya kan, Bapak Ibu Saudara? Pernah begitu kalau bangun tidur, bermimpi, lalu tanya istrinya, suaminya pernah? Atau tidak pernah bermimpi, Bapak Ibu Saudara? Biasanya normalnya orang kalau mimpi, dia bangun, lalu kemudian dia ceritakan mimpinya terlebih dahulu. Saya tadi itu mimpi begini, lalu kemudian kira-kira maksud mimpi saya itu apa ya? Itu orang pada biasanya, umumnya. Tetapi Raja Nebukadnezar ini lain, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak memberitahukan apa mimpinya. Dia tidak memberitahukan seperti apa itu yang dimimpikan itu apa. Tetapi dia langsung minta orang-orang yang dikatakan berhikmat untuk bisa mengerti mimpinya, tahu mimpinya, dan kemudian mengartikan makna daripada mimpi itu. Gila enggak, Bapak Ibu Saudara? Sesuatu hal yang sulit. Makanya ketika dia memanggil orang-orang yang dikatakan berhikmat di wilayah Babel, orang-orang itu berkata, tidak ada orang yang bisa mengartikan hal ini. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Lalu Nebukadnezar marah dengan jawaban itu. Lalu dia minta supaya semua orang berhikmat di wilayah Babel dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika hal itu mau dilakukan, lalu kemudian Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel juga mendapatkan ancaman, Bapak Ibu Saudara. Dia juga terancam. Karena apa? Dia juga masuk di dalam kelompok orang-orang yang bisa diminta petunjuk ketika ada persoalan dan pergumulan. Lalu kemudian cerita atau kisah dalam Daniel pasal 2 ini, mulai ayat yang ke-17, dikatakan Daniel itu pergi ketika sudah bertemu dengan raja, lalu meminta kepada raja supaya diberi waktu untuk mencari apa mimpi itu dan apa maknanya. Lalu kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama Daniel, mereka datang kepada Tuhan berdoa. Mereka mencari pertolongan Tuhan. Mereka berdoa. Mereka mencari hikmat Tuhan, petunjuk Tuhan supaya Tuhan itu memberikan pengertian, menyatakan apa yang sebenarnya menjadi mimpi Raja Nebukadnezar dan apa arti mimpi itu. Dan singkat cerita, di dalam pasalnya yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23, di situ dikatakan Tuhan menyatakan mimpi itu. Tuhan menyampaikan mimpi itu kepada Daniel, lalu kemudian Tuhan juga memberikan arti dan makna daripada mimpi itu. Dan di dalam doa mereka, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Daniel itu di dalam ayat yang ke-20 berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memenjat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan berpengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel kenapa mencari Tuhan? Karena dia tahu bahwa Allahnya itu adalah Allah yang memegang segala kendali. Allah yang memegang segala sesuatu. Allah yang bisa dipercaya. Allah yang bisa memberikan solusi di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan melalui doanya itu kita melihat bagaimana ungkapan-ungkapan iman yang disampaikan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah pada waktu itu. Dari doa yang disampaikan dari ayat 19, ayat 20, ayat 21, 22 sampai kepada ayat 23. Semua penuh dengan pengagungan iman daripada keempat anak muda ini. Dia memandang Allah itu sebagai Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, pengenalan akan Allah ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-23, Daniel mengatakan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang memegang nafas. Allah yang memegang nafas artinya yang menentukan orang mati atau hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan dia betul-betul percaya itu. Dia imani itu.
di dalam perjalanan kehidupannya. Sehingga ketika diperhadapkan dengan tantangan yang begitu luar biasa, mereka tidak ragu. Karena hidupnya bukan ditentukan oleh omongan Nebukadnezar, bukan ditentukan oleh kekuasaan Raja Babel, tetapi hidup mereka ditentukan oleh Tuhan yang mereka sembah. Itu penting dalam kehidupan kita. Seringkali kita takut dalam hidup ini karena kita merasa hidup kita ditentukan oleh mereka. Pekerjaan kita, karir kita ditentukan oleh mereka. Seakan-akan hidup kita itu ada di dalam tangan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seakan-akan apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, seakan-akan itu ada di dalam tangan manusia. Tetapi kita harus punya pola pikir yang benar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahwa hidup mereka bukan ditentukan oleh Nebukadnezar, bukan ditentukan oleh keadaan, bukan ditentukan oleh wilayah Babel, tetapi hidup mereka ditentukan oleh Tuhan. Ini hal penting dalam pengenalan akan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan tidak boleh anak-anak Tuhan meragukan akan kuasa dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak yang punya keahlian, Bapak Ibu Saudara. Dia biasa melakukan pertunjukan berjalan di atas satu tali. Lalu kemudian banyak orang yang menonton, banyak orang yang melihat dan kagum akan pertunjukan itu. Betapa luar biasa dia bisa berjalan di atas satu tali dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa berpegangan tanpa berpegangan kepada satu helai kain pun atau benang, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Dia berjalan begitu luar biasa dengan santai dan enjoy. Lalu kemudian orang melihat dan mereka kagum akan pertunjukan itu. Suatu ketika dia melakukan lagi pertunjukan itu, lalu kemudian dia turun dari tempat di mana dia berjalan di atas tali, lalu dia cari ke bawah. Lalu dia menawarkan kepada orang-orang yang ada di situ, dia berkata, siapa yang mau berjalan bersama-sama dengan saya di atas tali itu? Dia tawarkan kepada orang banyak yang ada di situ. Apa respon orang banyak itu? Ada yang mau? Kalau Bapak Ibu Saudara yang ditawari oleh Bapak ini untuk berjalan di atas satu tali mau? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Semua mundur Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berkata, ayo enggak apa-apa. Kita berjalan di atas tali, aku bisa. Ayo. Tidak ada yang mau. Lalu tahu-tahu ada satu anak yang masih kecil. Dia datang, dia berkata, aku mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang heran. Hei, anaknya siapa itu? Kenapa dia mau? Ada orang yang berkata, jangan. Tetapi anak itu berkata, enggak apa-apa, aku mau. Aku mau coba berjalan di atas tali bersama dengan bapak ini. Lalu singkat cerita, bapak itu berkata, benar kamu mau? Iya, lalu dia naik. Lalu mereka berjalan di atas satu tali itu. Dari satu tempat ke tempat berikutnya. Lalu bolak-balik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Anak itu kelihatannya tenang. Tidak ada kepanikan. Tidak ada ketakutan. Orang heran lagi melihat hal itu. Kok bisa anak ini tidak takut? Maka kemudian setelah selesai pertunjukan, orang bertepuk tangan. Kagum akan hal itu. Lalu kemudian bapak ini turun, anak ini juga turun. Lalu ada orang yang mendekat kepada anak itu. Penasaran Bapak Ibu Saudara. Orang Indonesia itu kan biasanya kepo. Ya, penasaran gitu. Dia dekati anak itu dan berkata, hei, kenapa kamu mau berjalan di atas tali sama bapak itu? Kok kamu berani? Kamu tidak takut jatuh? Dia berkata apa? Aku sudah terbiasa berjalan di atas tali bersama dengan bapak itu. Karena bapak itu adalah bapak saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anak ini bukan tiba-tiba lalu dia sorong diri pergi berjalan di atas tali. Tidak. Dia mau melakukan hal itu. Karena dia mengenal siapa yang mengajak dia. Dia tidak sedang berhadapan dengan orang yang baru. Dia tidak sedang berhadapan dengan orang yang dia tidak kenal. Tetapi dia berhadapan dengan papanya. Yang dia tahu kompetensi papahnya seperti apa.
Kemampuan papanya seperti apa, tanggung jawab papanya seperti apa. Dia tahu semuanya itu. Sehingga ketika papanya mengajak dia untuk berjalan di atas sekalipun satu tali, dia berkata aku mau. Karena dia tahu papanya sanggup melakukan hal itu. Ini adalah sebuah ilustrasi atau gambaran kecil tentang pengenalan akan Allah itu penting sekali dalam hidup ini. Ketika kita tahu kepada siapa kita berserah. Ketika kita tahu kepada siapa kita bergantung. Ketika kita tahu kepada siapa kita menyandarkan seluruh hidup kita. Maka itu akan mempengaruhi sikap kita di dalam mengambil keputusan. Bahkan tindakan dalam kehidupan ini. Itu akan mempengaruhi. Maka pengenalan akan Allah penting sekali dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam menghadapi dunia zaman sekarang ini. Banyak hal yang kita harus hadapi. Tetapi pengenalan kita akan Allah harus tetap di dalam kehidupan kita. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia punya pengenalan akan Allah. Dan bahkan di dalam pasalnya yang ke-9 dia menceritakan, Daniel menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman rohani yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian. Di dalam doanya dia menyampaikan pengenalan itu. Dan pengalaman yang dialami oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak lupakan begitu saja. Tetapi dia simpan dalam hatinya. Seperti lagu yang terakhir tadi. Dia simpan pengalaman dengan Tuhan itu. Untuk menjadi apa? Menjadi perenungan dan kekuatan. Ketika dia menghadapi persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Jangan kita pernah melupakan hal itu. Tetapi simpan dalam hati. Menjadi perenungan kita. Untuk kita tetap teguh di dalam iman, di dalam menghadapi badai kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya catat di sini, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memiliki iman yang kuat. Karena mereka juga memiliki komunitas rohani yang mendukung dan menguatkan iman. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan contoh pentingnya komunitas rohani. Mereka sehati mencari Tuhan dan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Ada banyak orang yang menganggap biasa persekutuan orang percaya. Padahal hal ini penting. Tuhan berkata, jangan jauh dari persekutuan ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam ayat yang ke-16, 17, 18 selalu berkata kami. Artinya mereka bertiga ini adalah komunitas atau orang-orang yang memiliki cara pandang yang sama terhadap Tuhan. Tidak ada dikatakan di situ ketika Nebukadnezar marah, lalu kemudian Sadrak pergi ke sana, dia muring-muring di situ, atau Abednego dia apa di situ. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya kesepakatan yang sama. Mereka punya dasar pengetahuan iman yang sama. Dikatakan mereka yang harus kita terus perhatikan dalam kehidupan kita. Iman itu atau komunitas rohani itu. Jadi mereka punya komunitas rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang mempengaruhi kehidupan kita hari-hari ini? Apa yang mempengaruhi banyak pikiran kita? Yang selalu sepakat, yang selalu mendukung dalam iman, yang selalu sepakat, yang selalu mendukung dalam iman, yang selalu menguatkan ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi. Hal ini harus ada komunitas rohani. Berdoa bersama. Komsel-komsel adalah wadah di mana kita untuk juga bisa saling menguatkan dan dikuatkan. Melalui kesaksian teman-teman kita di sepersekutuan kita. Kita akan dikuatkan. Saya banyak merasakan hal itu Bapak Ibu Saudara. Saya di Kendal. Saya pelayanan Bapak Ibu Saudara bukan hanya di gereja. Tetapi kami di sana membuat 2 komsel Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu, hari Rabu dan hari Kamis. Saya selalu upayakan hadir kecuali kalau memang ada hal yang kegiatan lain yang memang urgen saya tidak hadir. Tetapi saya selalu hadir dalam 2 komsel ini. Bahkan komsel ibu-ibu pun saya hadir Bapak Ibu Saudara. Ya,
Komsel ibu-ibu pun saya hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengikuti sekian tahun komsel itu. Dan saya bersyukur di komsel itu saya banyak mendapatkan kekuatan-kekuatan iman. Apa yang tidak pernah saya alami. Tetapi ketika jemaat menyaksikan, dia mengalami itu. Dan itu membuat iman saya kuat. Membuat iman saya semakin kokoh. Membuat iman saya terus ada pengharapan. Karena dari kesaksian mereka timbul dalam hati saya, Tuhan, kalau dia boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu luar biasa, Allah yang dia sembah dengan Allah yang aku sembah adalah Allah yang sama. Kalau dia boleh mengalami penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, saya percaya di dalam hidup saya pun bisa mengalami hal-hal yang demikian. Menguatkan iman. Menguatkan iman kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah komunitas rohani yang membangun, yang menguatkan, yang mendukung saudara di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita harus gumuli. Kita perlu orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mensupport kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka begitu kuat? Kenapa mereka begitu kokoh? Kenapa mereka mau menghadapi sekalipun nyawa taruhannya? Karena mereka punya orang-orang yang beriman luar biasa. Jemaat mula-mula, mereka komunitas yang kecil. Kisah Rasul pasal 2 dikatakan mereka komunitas yang kecil. Tapi mereka kuat karena mereka punya komunitas yang luar biasa. Mereka bertumbuh berkembang secara luar biasa dalam segala aspek. Karena ada persekutuan doa. Mereka saling mendoakan. Mereka saling menguatkan di situ. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jemaat yang ada di tempat ini. Ada pikat. Ada komsel-komsel yang sudah dibuat oleh gereja. Jangan jauh. Masuklah ke sana. Manfaatkan waktu yang ada. Untuk engkau boleh bersekutu. Mendengarkan kesaksian saudara-saudara seiman. Mendengarkan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman orang-orang yang ada di sekelilingmu. Terlebih engkau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membentuk setiap kita. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kokoh. Itu yang membuat saya lihat Sadrak dan Mesak Abednego memiliki iman yang teguh dalam menghadapi pergumulan. Lalu kemudian dampaknya apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang imannya teguh, orang yang imannya kuat, orang yang tidak mudah bergeser di dalam kehidupannya. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 27 menceritakan mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saudara, saya yakin kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego dia menyerah dengan keadaan, dia tidak akan punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yang tadinya mereka 3 orang dicampakkan masuk di dalam perapian itu. Tetapi luar biasanya dikatakan yang dilihat oleh raja dan orang-orang yang di luar itu. Dikatakan ada 4 dan 1 itu siapa? Bapak Ibu Saudara, itu adalah pertolongan Tuhan. Yang Tuhan nyatakan, banyak orang menafsirkan, dikatakan itu teofani, itu malaikat dan lain sebagainya. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah itulah bukti kehadiran Allah di dalam pergumulan orang yang kuat menaruh harapannya pada Tuhan. Itulah bukti. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Luar biasa. Tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Perapian yang tadinya sudah dinyalakan 7 kali lipat. Ya, lebih menyala. Bahkan orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dimasukkan itu juga ikut mati. Tetapi luar biasa firman Tuhan berkata, jangankan mati, bau api pun
tidak ada pada mereka. Ini adalah perlindungan Allah yang sempurna bagi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang menembus batas-batas kemustahilan di dalam kehidupan ini. Apa yang tak mungkin bagi manusia. Ketika Allah berperkara dalam setiap kehidupan kita. Maka tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Maka Tuhan berkata, sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Sehelai rambutmu. Rambut itu hal yang kecil. Mungkin kita tidak pernah perhatikan. Tetapi Tuhan berkata itu pun tidak akan jatuh. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, apalagi nafas kita, apalagi hidup kita, masakah Tuhan tidak memperhatikan? Dampak daripada iman yang teguh adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak daripada iman yang teguh, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang itu melihat dan orang itu memuji Tuhan. Inilah tujuan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata di dalam Matius pasal 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya kan? Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Hendaklah Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kehidupan kita dilihat oleh orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Iman yang teguh membawa nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk terus berpegang teguh pada Tuhan. Yang terakhir, hidupnya diberkati Tuhan. Pengharapan kepada Allah bukanlah pengharapan yang sia-sia. Daniel pasal 3 29 ayat 29 dan 30 berkata, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, saya percaya kedudukan ini tidak akan pernah dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego kalau dia di awal tadi dia sudah menyerah. Berkat ini tidak dia akan dapatkan seandainya dia takut dengan apa yang mengancam hidupnya. Tetapi oleh karena imannya teguh, tetapi oleh karena imannya luar biasa, maka buah daripada iman itu membawa dia bukan semakin turun, tetapi semakin naik. Buah daripada imannya bukan dia dihina, tetapi dibesarkan. Buah daripada imannya bukan dia menjadi olok-olokan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupannya. Inilah satu contoh yang luar biasa yang harus kita lihat sebagai orang-orang percaya. Ada banyak orang yang takut, minder dengan imannya. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego mengingatkan kita, orang yang takut akan Tuhan akan selalu diangkat oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Tuhan yang mengangkat. Mereka tidak meminta-minta kedudukan. Mereka tidak meminta-minta jabatan. Mereka tidak meminta-minta karir. Mereka tidak melakukan hal itu. Tetapi firman Tuhan berkata, Nebukadnezar membesarkan mereka, mengangkat mereka, memberkati mereka. Tuhan pakai Nebukadnezar. Makanya Matthew Henry berkata, Tuhan memuliakan mereka yang memuliakannya. Tuhan memuliakan mereka yang memuliakannya. Artinya memuliakan Allah. Keberanian mereka membuat nama Tuhan dikenal dan ditinggikan. Dan akhirnya mereka sendiri ditinggikan. Itu luar biasa. Tuhan yang meninggikan. Tuhan yang memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Dampak daripada iman
di dalam Yesus Kristus. Kesimpulan saya yang terakhir adalah iman yang teguh tidak muncul secara tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Melainkan dibangun melalui pengenalan yang benar akan Allah dan dukungan komunitas rohani yang saling menguatkan. Dampaknya apa? Dampaknya ialah pengalaman akan Allah secara pribadi itu ada. Sehingga kehidupannya menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Karena orang lain dapat melihat karya Allah yang nyata dalam dirinya. Dan akhirnya ia akan menikmati berkat Allah. Bukan hanya secara materi, tetapi juga damai sejahtera, kekuatan, dan kesetiaan Allah yang menopang hidupnya hari lepas hari. Berbahagialah setiap orang yang terus beriman di dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.